وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وجيراننا ومن أحب وسن إلينا ولد بالحقوق علينا ولأولادنا وبناتنا وذرارنا ونخص خصة لحضرة السيد أحمد المرزوق المالكي ولحضرة الشيخ ابن عبد المهدي محمد نووي بن عمر الجاوي البغدادي شهيد الله لنا ولهم الفاتحة. Kita lanjut halaman 171. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang sebelumnya kita udah baca syairnya, tapi kita ulang aja sebentar. Wa qabla hijratin nabil isra min makkata lailan liqudsin yudra wa ba'da isra'i urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijrati, dan sebelum hijrah an-nabi, hijrahnya nabi al-isra, maka nabi melaksanakan isra min Makkah, berangkat dari Makkah lailan, pada sebagian malam, liqudsin, menuju ke Baitul Maqdis, yudra, diketahui. Wa ba'da isra'i, kemudian setelah melaksanakan isra, urujun lis-sama, melaksanakan mi'raj, menuju ke langit, hatta ra'an nabiyyu, sehingga nabi melihat rabban, melihat Allah, melihat Tuhan, kallama, berfirman, min ghairi kaifin, tanpa ya tata cara, wa hisarin, batasan, ya, waftarat, dan Allah mewajibkan, alaihi, kepadanya, khamsan, 5 kewajiban, ba'da khamsina farad, setelah 50 ya yang diwajibkan. Jadi dari syair ini yang pertama ada kejadian Isra Mi'raj, dan itu terjadi sebelum hijrah. Isra Mi'raj terjadi dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis. Di waktu Isra Mi'raj, Nabi melihat Allah, ya, kemudian Allah berfirman, di mana firman-Nya ya tanpa dipahami, kira-kira begitu. Bagaimana caranya, bagaimana batasannya, dan lain sebagainya. Dari hasil Isra Mi'raj tersebut, Allah pada awalnya mewajibkan 50 waktu sholat, ya, kemudian akhirnya berkurang menjadi sisanya yaitu 5 waktu. 50 itu dimasukkan bukan 50 rakaat ya, 50 waktu begitu. Kayak kita 5 tuh zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Kalau seandainya ada 50 tuh mungkin ada 45 lagi tuh nama waktu-waktu yang kita mesti hafalin kan gitu ya. Dan itu rakaatnya bisa jadi ya seperti yang kita laksanakan mungkin sekarang nih. Kan hanya waktunya aja yang 50 ya kan. Rakaatnya ya mungkin jam sekian 2, jam sekian 3, jam sekian 4 lah yang paling banyak misalnya. Begitu aja seterusnya, tapi banyaknya ya waktu tersebut adalah 50. Nah, dengan fadlu minallah ya, keagungan dan anugerahnya Allah, Allah kemudian berkenan untuk mengurangi dari 50 waktu menjadi 5 waktu, yang walaupun jumlahnya 5 waktu tapi pahalanya tetap disamain dengan melaksanakan 50 waktu gitu ya. Ay yajibu ala kulli mukallafin, maksudnya wajib bagi setiap mukallaf ayya'taqida, untuk meyakini annallaha ta'ala akrama nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk kemuliaannya? Bentuk memuliakannya itu bagaimana? Bil Isra'i wal Mi'raji, dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj lailan, di waktu malam, fi nahwi arba'i sa'atin, pada kurang lebih 4 jam, au salasatin, atau 3 jam,
au aqalla min dalika, atau lebih dikit daripada itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, annahu raja'a, bahwa beliau sudah kembali Isra dan Mi'raj, wa Khadijatu lam tatahawwal an jambiha, sementara Khadijah belum berubah dari sisi lambung kiri kanannya begitu ya, tidur miring gitu kira-kira. Jadi kira-kira nih pas Nabi berangkat, Khadijah lagi tidurnya miring. Pas balik lagi, Khadijah tuh belum bergerak gitu, belum berubah posisi tidurnya gitu, masih dalam posisi miring. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lagi, annahu raja'a, bahwa beliau sudah kembali qabla ayya buruda mahalluhu sallallahu alaihi wasallam, sebelum dingin tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana dzalika lailatul itsnain, yang demikian itu terjadi pada malam Senin, awil Jum'ah, atau malam Jum'ah, awis Sabtu, atau malam Sabtu. Aqwalun, di dalamnya ada beberapa pendapat. Satu pendapat lagi di sini dikatakan bahwa kita kan kalau habis tiduran tuh di kasur kita beberapa saat, mungkin karena bekas kita tidur ada panas tubuh kita gitu kan ya. Nah itu ada panas tubuh kita, mungkin kasur yang kita tidurin itu menyerap panas kita itu ya. Nah pas kita bangun itu, kalau kita atau orang lain yang merasakannya, itu bisa jadi tuh ya, ada rasa panas pada kasur tersebut. Yang paling gampang mah duduk dah ya. Kalau kita duduk nih, terus bangun, orang duduk ke tempat kita, pantat lu panas bener katanya begitu ya. Emang apa? Emang di dalam tubuh kita ada ya proses ya pemanasan tubuh begitu ya kan. Tidak dingin jadinya tubuh kita itu seperti itu, sehingga pada waktu kita duduk atau kita tidur itu terasa ya panas daripada tubuh kita. Nah, Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, balik lagi, itu tempat tidurnya Rasulullah masih ada rasanya gitu, masih ada rasa bekas beliau tidur di situ ya, anget-angetnya dah kalau kita bilang begitu ya, masih ada angetnya. Kan berarti kalau gitu untuk menunjukkan betapa tidak terlalu lamanya Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'raj itu begitu. Kalau Khadijah, biar bagaimana dia mulianya manusia, tidur juga kan ya. Yang namanya orang tidur kan kagak mungkin dari awal tidur sampai akhir tidur begitu aja. Kita biar tidur juga tetap aja rasa pegalnya itu ada juga gitu. Maka jangan heran kalau ada orang tidurnya apa namanya, gocan gitu ya katanya begitu kan, berubah sini berubah sana begitu. Nah ya mungkin Khadijah tidak gocan, tapi kan nggak mungkin dari awal tidur sampai akhir tidur begitu aja begitu. Untuk menunjukkan bahwa Khadijah tidur itu dari awal tidur sampai Nabi pulang tuh berarti belum lama tidur, kira-kira begitu. Kenapa? Buktinya posisi tidurnya belum berubah gitu ya. Karena posisi belum berubah, ini menunjukkan bahwa waktu tidurnya Khadijah itu belum lama. Kalau itu dijadikan ukuran, segitunya Nabi Isra Mi'raj begitu dengan tidurnya Khadijah, itu menunjukkan bahwa Isra Mi'rajnya Nabi tidak terlalu lama gitu. Mungkinkah hal yang sedemikian, perjalanan yang begitu jauh kok jadi begitu cepat? Jangankan Nabi ya, manusia-manusia di luar Nabi banyak yang begitu ya, berjalan dalam waktu sekejap bisa. Dan itu bukan satu bukan dua gitu ya, bukan satu bukan dua, bahkan ya istilah kata kalau yang ada karamah benar-benar dari Allah ada, yang istilahnya dibantuin setan, dibantuin jin juga ada juga yang begitu. Ya, itu kan ada tuh yang namanya wiridan. Sepi angin katanya begitu kan ya. Mungkin yang pernah di pesantren pernah kali ngalamin begitu tuh ya kan. Kalau mau pergi kemana-mana cepat jadinya begitu. Itu namanya save angin gitu namanya. Coba deh cari nanti di Google ada tuh ya kan. Bacaannya wiridannya begitu. Tapi hati-hati ya kan, kalau nggak ada ijazahnya jangan gitu. Karena ya mohon maaf nih cerita sedikit gini. Ketika kita mengamalkan gitu, bisa itu misalnya jalan cepat
dari sini misalnya mau ke Mekah begitu, itu khadamnya bisa minta sesuatu tuh di situ tuh. Kalau seandainya kita nggak kuat dengan ijazah atau tanpa ijazah begitu. Yang salah satunya adalah si khadam tersebut pilihannya dua, lu sujud dulu sama gua atau lu gua celakain. Tuh gitu jadinya, ya. Ya akhirnya sih kita pergi sih ke Mekah, tapi udah sujud dulu kepada setan jadinya, begitu, ya. Ini bahaya. Makanya kalau yang mau ngamal kayak gituan harus harus istilahnya takwanya tinggi dulu gitu, sehingga khadam daripada itu tuh lebih rendah daripada dia dan mau ditudukin. Saya ambil contoh satu, Syekh Jalaluddin Asyuti itu, ya, pengarang tafsir Jalalain, ya, salah satunya. Dia rumahnya itu kalau Mesir itu sekarang di Asyut, makanya namanya disebut dengan Asyuti, ya. Dari Asyut ke Kairo itu sama jaraknya kira-kira Jakarta Semarang lah begitu, ya, Jakarta Semarang. Nah, dari Jakarta Mekah hampir sama tuh dengan Kairo Mekah kira-kira itu, ya. Nah, sekarang Syekh Suyuti itu berkata kepada pembantunya, saya lupa namanya Muhammad apa begitu, ada Muhammadnya, tapi dia manggilnya Muhammad. Ya Muhammad, ayo kita berangkat ke Mekah, salat zuhur di sana begitu, ya. Dipegang tuh tangannya, merem katanya, jangan sampai ini, ya, jangan dibuka kalau saya belum bilang suruh buka begitu, ya. Udah, pembantunya itu merem, dipegang sama Syekh Suyuti, ya. Dalam waktu, ya, masih menit yang sama gitu, istilahnya mungkin kalau jam 10 gitu, jam 10:05 kali begitu, itu sudah ada dia di Mekah begitu, ya. Nah, kemudian nunggu sholat zuhur, kemudian sholat asar, ya. Kemudian setelah itu saya Suyuti nanya lagi sama pembantunya itu, ya Muhammad, mau di sini aja atau mau pulang gitu, ya kan. Mau di sini aja mau pulang guru katanya, ngapain saya di sini sama siapa ntar katanya begitu, ya kan. Ya pulang. Ya udah, kalau sini asar mungkin sekarang, kalau pakai sekarang tuh jam 15.30 kira-kira begitu, sampai kampungnya itu jam 15:32, 33 lah begitu, hitungan menit sampai begitu, ya. Itu salah satu waliullah yang punya karamah, namanya disebut dengan ahlul khutwah namanya, ya, ahlul khutwah. Khutwah itu melangkah, jadi kemana saja dia melangkah bumi kelipet gitu jadinya, ya. Buminya yang kelipet, bukan langkah yang kelipet, tapi buminya yang kelipet. Jadi buminya itu menjadi sejengkal bahasa kita tuh. Jadi kemana dia sampai, bahasanya ya udah tinggal satu kali ngelangkah sampai ke tempat yang dia mau. Nah, istilahnya begini permasalahannya. Kalau, ya, Imam Suyuti kan kalau dilihat dari kehidupan dia nih udah masuk wilayah yang sangat jauh sekali, dari masa Nabi, dari masa sahabat, dari masa tabi'in. Beliau termasuk mujaddid tuh, ya kan. Kalau yang namanya mujaddid kan udah ratusan tahun namanya hidupnya kan, karena mujaddid kan adanya di tiap awal 100 tahun begitu, ya. Nah, sekelas beliau saja itu bisa, ya, berjalan menuju satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Loh, maka kalau yang namanya Nabi Muhammad harusnya lebih daripada itu. Ya mungkin kelompok orang sebelah mah yang begitu bilang, wah bid'ah tuh bid'ah. Ya terserah dah, ya kan. Buktinya ada masalahnya, ya. Ya, buktinya ada orang-orang khusus yang kayak begitu tuh bukan hal yang mengherankan, ya. Dia mau pergi kemana, dia mau pergi kemana itu bisa. Kita mengenal Imam Haramain, ya, Syekh Al-Juwaini, termasuk salah satu gurunya Imam Ghazali, ya. Kenapa dia dinamakan dengan julukan Imamul Haramain? Ya, salah satu katanya, salah satu di antara beliau itu bisa disebut sebagai Imamul Haramain. Itu beliau kalau hari Jumat, ya, khutbah di Masjid Nabawi lagi khutbah, di Masjidil Haram juga lagi khutbah juga. Mekah sama Madinah kan jaraknya cuma jarak jauh aja, tapi kan waktunya sama kan begitu kan? Bagaimana coba tuh kalau dalam posisi yang
waktunya sama, ya kan? Ternyata bisa khutbah ya di dua tempat yang berbeda-beda. Itu begitu. Nah, tapi memang istilahnya gini, yang seperti itu juga harus dilogikakan juga begitu, ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku apa namanya nampang-nampangin begitu, ketika kita nanya orang, lu nggak sholat gitu misalnya, ya enak aja lu ngomong, gua mah kalau sholat nggak di sini, ya kan, sholat gua di Mekah gitu misalnya. Kita ngomongin zuhur nih, ya, kita ngomongin zuhur, gua sholatnya di Mekah. Nah, kita boleh tanya itu, ya kan, lu udah sholat belum? Udah, sholatnya di mana? Di Mekah. Padahal sekarang baru zuhur di sini nih, gitu. Nah, kalau dia ada ngaku sholat zuhurnya di Mekah, di waktu kita tanya, sementara zuhur, waktu zuhur antara Indonesia dengan Mekah kan bedanya 4 jam tuh, ya. Ya artinya kalau di sini baru zuhur, di sana jam 10, jam berapa? Jam 9 ya? 9, 10, 11. Iya jam 9 kan kalau gitu kan. Berarti di sana baru jam 9 kan kalau gitu. Kalau kita tanya, ente udah sholat belum? Udah, gua sholat di Mekah tadi, ya kan? Ini bohongnya kegedean yang begini nih. Kita nanya zuhur, ya, kita nanya zuhur di sini, dia bilang dia sholat zuhur di Mekah, tapi di waktu zuhur gitu. Di waktu zuhur di sini gitu. Nah, ini yang enggak logis. Karena apa? Biar bahasanya sehebat-hebatnya ilmu apapun untuk merubah bumi gitu tuh menjadi berubah sama antara zuhur di sini dengan zuhur di sana, agak bakalan kejadian. Itu. Kalau Allah memberikan kecepatan melangkah, hal yang biasa terjadi. Tapi untuk merubah waktu zuhur di Mekah disamain dengan di Indonesia, mustahil, nggak bakalan. Karena buminya emang udah Allah atur begitu masalahnya. Allah nggak bakalan ngerubah buminya, ya kan? Kalau ngerubah orang mau pergi kemana-mana, itu kan tergantung orangnya. Tapi kalau bumi kan kagak bisa, ya kan? Bumi, tempat, waktu di mana berjalan, ya sesuai dengan yang ada di situ. Maka kalau ada orang ngaku-ngaku, udah sholat zuhur belum? Udah. Di mana lu sholat? Di Mekah. Nah, kita mempertanyakan tuh, di Mekah baru jam 9, di sini dia udah ngomong udah sholat zuhur. Nah, ini yang kayak gini nih yang sulit dipercaya kalau begitu. Kalau orangnya kagak pernah ngomong-ngomong sih, ya jangan dimasalahin gitu, ya kan. Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang gini masalahnya, saya ingin mengatakan bahwa hal yang sedemikian di kalangan orang-orang tertentu berangkat dari satu tempat ke tempat lain itu bukanlah hal yang luar biasa lah bahasanya. Banyak kejadiannya orang-orang tersebut bisa melangkah, bisa pergi dalam waktu cepat, singkat, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa terjadi. Artinya kalau begitu, di saat Allah memberikan kemampuan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj, ya, dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke langit gitu, yang apabila boleh diukur dengan jarak dan waktu, sulit rasanya, ya, sulit rasanya diakal-akalin begitu. Nah, itu adalah tadi dikatakan bahwa yang memberikan kemuliaan itu adalah Allah, yang menjalankan, yang bekerja aktif itu adalah Allah juga, dan Nabi Muhammad bahasa kita tinggal duduk manis doang begitu, ya. Jalan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad tidak punya gerakan apa-apa, dia dipergerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kendaraan, mau buruk, mau Jibril, mau apa, itu terserah Allah dah pokoknya, ya kan. Faktanya Isra Mi'raj itu ada dan dalam waktu yang sangat singkat begitu. Nggak bisa dipungkiri. Kalau ada orang bilang ini bid'ah, itu bid'ah, ya kan? Ya mau dibilang apa? Faktanya ada dalam Al-Quran, ya, di mana Nabi Muhammad memang melaksanakannya sedemikian cepat begitu, ya, nggak bisa dibantah yang demikian ini. Maka kecepatan waktu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu digambarkan dengan kata-kata lailan tuh, ya. Lailan itu isim nakirah, ya. Apabila satu kata dibentuk menjadi nakirah, itu sangat memungkinkan salah satu makna daripada dinakirahkannya benda kata tersebut itu adalah untuk menunjukkan litaklil namanya, untuk menunjukkan sedikit begitu. Artinya lailan ay qalilam minal laili, sedikit daripada bagian malam. Nah, itu kita baca juga misalnya di surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Nah, lailan ini
Kok kenapa Allah nggak bilang subhanalladzi asra bi abdihi fil laili atau al-laila gitu misalnya. Nah, tapi Allah sebutnya dengan kata lailan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ya perjalanan Nabi dalam hal proses penggunaan waktu itu ya sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat sedikit waktunya begitu. Wa kana min Ramadana. Ada juga yang mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi pada bulan Ramadan, au Syawal atau bulan Syawal, au Rajab atau bulan Rajab, au Dzulhijjah atau bulan Dzulhijjah, au Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal, au Tsani atau Rabiul Awal atau Rabiul Tsani. Aqwalun, juga banyak pendapat-pendapat yang menyatakan demikian. Wa kana ba'dal ba'tsi bi khamsi sinina. Isra Mi'raj terjadi setelah beliau diutus ya berselang 5 tahun. Au bi ashrin atau 10 tahun. Au ihda asyara atau 11. Au itna asyara atau 12. Aqwalun, juga di dalamnya terdapat beberapa pendapat. Lakinnal masyhur akan tetapi pendapat yang masyhur yang populer kana dalika Lailatul Isnain, yang demikian itu Isra Mi'raj tadi terjadi pada malam Senin, Lailatul Sabi' wal Ishrin, malam ke-27 bulan Rajab, min syahri Rajab, dari bulan Rajab, qablal hijrati bisanatin, sebelum hijrah ya 1 tahun. Ini yang qaul yang masyhur ya. Jadi kalau dilihat dari segi usia, kira-kira Nabi usianya itu adalah 52 tahun. Dilihat dari waktu dibangkitkannya Nabi menjadi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, itu setelah 12 tahun kenabian. Ya, dilihat dari sisi hijrah, itu kurang lebih 1 tahun sebelum terjadinya hijrah. Nah, itu yang banyak masyhur di kalangan ulama-ulama untuk menentukan kapan Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Untuk hari dan tanggalnya, nah itu dikatakan pada malam Senin, ya, malam Senin tanggal 27 Rajab. Pas banget kita berada di bulan Rajab nih jadinya, ya, pas kita lagi Isra Mi'raj kalau begitu bulannya. Jadi hadirin sekalian, sahabat sekalian, memang kelihatannya Allah membagi-bagi faktor-faktor kemuliaan itu pada setiap momen, pada setiap bulan, ya. Di bulan Muharram ada peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan oleh para nabi. Ya, nanti masuk ke bulan Rabiul Awal, lahirnya Nabi Muhammad, ya. Terus sampai ke bulan Rajab itu ada Isra Mi'raj. Masuk ke bulan Sya'ban ada nisfu Sya'bannya, ya. Ada di bulan Ramadan ada puasanya. Di bulan Syawal ada Idul Fitrinya. Di bulan Zulhijjah ada Idul Adha, ada hajinya, ya. Nah, momen-momen tersebut memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menjadikan kita sebagai umat Islam yang memiliki bulan-bulan tersebut dan momen-momen tersebut merasa ada sesuatu yang sangat luar biasa pada bulan-bulan tersebut dan tidak terkumpul pada 1 bulan saja. Kemuliaan bulan 1 saja kita lihat. Kalau bulan Ramadan orang dah pada tahu, ya, mulianya bulan Ramadan karena ada turunnya Al-Quran, ada puasa Ramadan. Kalau bulan Rabiul Awal itu jadi mulia karena memang lahirnya Nabi Muhammad. Bulan Rajab masuk bulan Asyurul Hurum dan ditambah lagi mulia karena di situ juga ada Isra dan Mi'raj. Nah, ini memang sengaja dibagi-bagi oleh Allah, tidak terjadi pada 1 masa saja. Oh, misalnya coba kalau seandainya bulan Ramadan, di situ puasa, di situ turun Al-Quran, di situ mungkin Nabi lahir, di situ mungkin Nabi Isra Mi'raj. Wah, akhirnya numplek adanya di bulan Ramadan semua gitu, ya. Nah, maka momen-momen besar itu Allah bagi-bagi kepada semua bulan agar setiap momen tersebut nanti ada bagi orang Islam bisa mengenang sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Sisi lain daripada Isra Mi'raj ini adalah bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya persiapan-persiapan besar bagi umat Nabi Muhammad untuk menghadapi ya besarnya peristiwa tersebut yang seharusnya ditanggapi oleh umat Islam dengan cara ya mempelajari dengan baik-baik bagaimana sehingga Nabi Muhammad itu bisa melesat ke ruang angkasa ya, yang apabila diukur dengan jarak waktu pun gitu kan, kalau ngukur jauhnya langit dan bumi itu kan menggunakan tahun cahaya begitu tuh ya. Itu kalau seandainya jalan dengan kekuatan apapun benda yang ada di dunia sekarang ini nih, itu Nabi Muhammad belum bisa balik. Ya, Nabi Muhammad kalau seandainya ini menggunakan kendaraan tercepat yang dimiliki oleh di dunia sekarang ini nih, apakah punya Amerika dengan Apollo-nya, apanya segala macam lah pokoknya itu kalau menggunakan kendaraan tersebut, Nabi Muhammad dari dulu berangkat sampai sekarang katanya belum bisa kembali. Saking jauhnya jarak. Nah, maka di situ berarti memang betul bahwa ada ya kekuasaan Allah ya di dalam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Dan itu nyata. Memang Allah tunjukkan kuasa Allah tersebut dalam firman-Nya di kala Allah berfirman dengan sebutan kata-kata subhanalladzi asra, ya kan itu. Kata subhana saja itu merupakan kebiasaan orang Arab apabila dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa, maka mereka akan mengucapkan kata subhana gitu ya, kata subhana. Nanti subhananya banyak macam-macam ya. Terus kata asra itu adalah fiil ya, fiil yang dirubah dari fiil lazim menjadi fiil muta'addi. Kalau sara ya, sara itu fiil sulasi mujarrad, itu artinya berjalan. Tapi berjalan secara pribadi diri sendiri. Jadi kerjaannya berarti lazim kalau begitu. Supaya pekerjaan ini asra menjadi fiil yang kemudian memiliki maf'ul gitu, maka kata sara harus dirubah ya menjadi wazan asra. Nah, maka maknanya yang tadi dari berjalan sekarang menjadi memperjalankan gitu. Ya, asra itu artinya memperjalankan. Nah, dilihat dari kembalinya dhamir ya, kata asra itu bukan kembali kepada Nabi Muhammad karena awal ayat nggak ada penyebutan Nabi Muhammad. Subhana alladzi asra baru bi abdihi di belakangnya kalau begitu. Yang namanya dhamir itu selalu kembali kemana? Ke belakang gitu kan ya. Nah, asra kalau dilihat kembalinya bukan kepada bi abdihi ya, tapi kembalinya kepada Allah, yaitu alladzi asra gitu ya, Allah yang memperjalankan. Dengan kata lain, kalau Allah yang memperjalankan, ya udah kita harus lepas tangan ya, nggak bisa kita campur tangan. Bagaimana Allah mempercepat perjalanan tersebut, bagaimana Allah mengatur perjalanan tersebut dan lain sebagainya, siapa saja yang mendampinginya, alatnya apa saja, itu semuanya udah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita udah nggak bisa ngatur-ngatur dengan akal kita tuh begitu. Kalau dibilang kok bisa cepat ya, kok nah ya semuanya udah nggak bisa diatur ya. Menurut kebiasaan orang Arab kalau tidak salah tuh mereka yang biasa jalan dagang, maaf. Yang biasa dagang antara Mekah dan Baitul Maqdis itu sekali jalan menuju ke sana tuh kalau rombongan dengan onta dan sebagainya itu membutuhkan 20 hari katanya pada waktu itu. Ya. 20 hari ya lumayan lama, hampir sebulan kan ya, tinggal 10 hari lagi kalau begitu. Jadi mereka yang mau berjalan untuk berdagang ke wilayah Baitul Maqdis bisa tuh jalan naik onta tapi membutuhkan waktu 20 hari. Pulangnya begitu lagi, 20 hari lagi gitu ya. Maka pada waktu kejadian Isra Mi'raj banyak akhirnya orang yang tidak percaya bahwa Nabi sudah ya berjalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Pertanyaan mereka ajukan, jawabannya benar, tapi tetap mereka nggak percaya. Ya,
Mereka bertanya, Muhammad, kalau kamu benar Isra Mi'raj ke Baitul Maqdis, coba hitung ada berapa jendela. Kan susah tuh, Nabi Muhammad kira-kira nyiapin nggak tuh ngitung-ngitung jendela pada waktu dia sembahyang di sana? Enggak kan? Ya, Allah kasih tahu, ya, Allah menggambarkan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad bisa melihat kembali ada jendela sekian. Ya, ada berapa tiang? Ya, Nabi Muhammad dikasih lihat lagi ada sekian tiang. Benar semuanya. Ya, kalau seandainya salah kan mestinya itu bisa dipersalahkan. Oh, kalau gitu Muhammad kamu nggak Isra Mi'raj gitu, ya kan? Ini ditanya jendela masjid, jawabannya benar. Ditanya tiang, jawabannya benar. Tapi setelah itu mereka masih saja tidak percaya gitu. Terus apa yang kamu lihat? Nah, ya kan, sebagai tanda bahwa nanti kami bisa percaya kamu bisa Isra dan Mi'raj. Tadi saya pulang ke Nabi Muhammad tuh, ya, saya melihat rombongan yang memang dulu ke apa namanya rombongan depan si Fulan, ya, rombongan belakang si Fulan. Rombongan belakang tuh katanya si Fulan bawa air, tapi airnya saya ambil, kata Nabi Muhammad, saya minum katanya, ya, tanpa sepengetahuan si pemiliknya, begitu kira-kira, ya. Gitu, nggak lama Nabi ngomong kayak begitu tuh, kata Nabi sebentar lagi dia sampai katanya, ya kan? Betul tuh, suara gerombolan pedagang sampai, betul tuh, lihat si onta paling depan adalah ontanya si Fulan, orangnya yang paling depan si Fulan, paling belakangnya adalah si Fulan, sesuai dengan yang Nabi omongin. Iya, tapi memang dasarnya orang kagak mau percaya, ya udah nggak percaya juga gitu. Nah, maka mulai saat itu banyak tuh orang menuju kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, temenmu Muhammad tuh katanya dia ngaku Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke langit, lalu tadi pagi katanya udah pulang lagi. Kamu percaya nggak? Ya, dibalikin sama Abu Bakar. Andaikan Muhammad yang ngomong begitu dan omongannya lebih daripada itu, saya percaya. Ya, nah mulai itulah, ya, Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq karena dia membenarkan apa yang ada pada Nabi Muhammad. Nah, kalau kita menelusuri ini, maka pada akhirnya peristiwa Isra Mi'raj itu, walaupun peristiwanya memang kita nggak ngelihat, ya, ceritanya ada, tapi unsur iman itu sangat, ya, sangat kentara di sini. Yang namanya orang pergi kan hal yang biasa aja, ya kan? Masa orang pergi ke satu tempat kita harus imanin sih gitu? Kan itu bukan perkara yang gaib. Ya, Anda, teman, saya, saudara, siapapun pokoknya bisa tuh pergi kemana-mana. Ya, dengan jarak yang jauh tapi perjalanan cepat. Zaman sekarang udah gampang banget dibuktikan begitu. Karena apa? Ada kereta cepat, ya kan? Ada pesawat gitu, ya. Nah, tapi permasalahannya untuk Isra dan Mi'raj ini bukan peristiwa yang semata-mata harus menggunakan logika, ya kan? Tapi harus menggunakan iman di dalam proses mempercayainya. Nah, karena itu pada waktu terjadi Isra dan Mi'raj, ya, orang-orang yang tadi kafir, makin sengit kekafirannya, kira-kira begitu. Orang yang beriman, ada juga yang berubah akhirnya menjadi kafir lagi. Tapi yang betul-betul imannya kokoh, maka imannya semakin membaik. Ya, nah jadi akhirnya ini menjadi uji iman juga jadinya kalau begitu. Ya. Waqad waqa'al Isra min Makkah ila Baitul Maqdis 'alal Buraq wa Jibril an yaminihi wa Mikail an yasarihi. Kejadian Isra Mi'raj itu berangkat dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis menggunakan Buraq, ya. Jibril ada di sebelah kanan dan Mikail ada di sebelah kiri. Ya, buruknya aja juga sulit itu untuk kita pelajari. Ya, dulu teman-teman masih ngeliat nggak di rumah orang tua kita tuh gambar buruk, binatang kuda bersayap, palanya perempuan. Masih ngeliat nggak dulu? Masih ya. Saya sih ngalamin tuh beberapa rumah gitu ya kan. Tapi sekarang nggak ada ya. Kayaknya kita udah nemuin lagi tuh orang majang-majang. Ya, tulisannya sih pakai bahasa Arab, burukun Nabi gitu kan. Ada, ya, kuda badannya
bersayap tapi mukanya muka perempuan cantik begitu ya. Padahal itu hanya rekayasa saja ya. Kama qala Zainul Abidin Al-Barzanji, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Zainul Abidin Al-Barzanji nazman bin bahri tawil, dalam bentuk syair ya, dengan bahar tawil. Wa asra bihi rabbi minal hijri lailan ilal masjidil aqsa li ru'yati Hannan. Dan Tuhanku ya memperjalankanku di waktu malam dari Hijr ya, yang dimaksud dengan Hijr ini kemungkinan adalah Ka'bah, ilal masjidil aqsa, menuju kepada Masjidil Aqsa, li ru'yati Hannan, untuk melihat ya Allah yang Maha Penyantun. Kamal badru fi dajil minal laili qad sara, sebagaimana bulan purnama di dalam gelapnya malam ya, sungguh telah berjalan. Wa Jibrilu wa Mikailu ma'ahu yasirani, sementara Jibril dan Mikail bersamanya, kedua-duanya mengikuti perjalanan tersebut. Jadi dari sini, dari sehari ini, yang pertama ada kata-kata lagi tuh asra ya, bahwa yang memperjalankan adalah Allah, bukan Nabi Muhammad. Bergeraknya minal hijir, satu tempat yang sampai saat ini layak disebut dengan Al-Hijr itu adalah Hijr Ismail doang gitu ya. Maka yang dimaksud dengan Hijr adalah Hijr Ismail, berarti itu adalah Mekah atau Ka'bah begitu. Lalu kemudian ke Baitul Maqdis, kemudian ya bergerak ke Mi'raj sampai melihat Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan perjalanan Nabi itu bagaikan bulan purnama ya, yang berjalan di malam hari. Sebenarnya mau disamain dari segi apanya nih ya? Mau disamain dari segi apanya? Mungkin kalau mau disamain dari cepatnya, ya nggak sama. Perjalanan bulan dengan perjalanan Nabi Muhammad beda cepatnya kalau begitu. Cuma kalau saya melihatnya begini kira-kira. Kalau bulan purnama di waktu dia ada, ya, itu di saat dia mulai dari terbit sampai terus, maka sepanjang perjalanan bulan purnama tersebut, itu wilayah garis yang dilewatinya itu menjadi sesuatu yang sangat terang, kira-kira begitu, karena bulannya adalah bulan purnama. Maka Nabi Muhammad di alam malakut lah, berarti bukan di alam kita nih ya, di alam malakut itu ketika dia melesat dari bumi menuju alamnya Allah Subhanahu wa taala begitu misalnya, nah itu perjalanan yang ya begitu terang, tapi yang lihat bukan kita ya, siapapun juga yang pada waktu itu kan kadang lihat ya kan, cuma yang tahu kan Nabi Muhammad saja. Kejadian Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad nggak ngelapor-ngelapor itu sama siapa-siapa, emang yang dilaporin siapa ya, nggak ada, langsung Allah berangkatkan. Maka dengan demikian kalau seandainya Allah atau syair ini menyamakan Nabi Muhammad dengan perjalanan bulan purnama, berarti Nabi ketika berjalan itu membawa terang, tapi bagi makhluk yang ada di sana ya, bukan makhluk yang ada di sini, terus sampai tembus ya menuju arsy, raf-rafil akhdar dan seterusnya begitu. Ay asrallahu taala bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah memperjalankan ya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal hijri, dari hijr ya, bi kasril ha'i wa sukunil jim, dibaca dengan kasrah ha dan sukun jim, hij jadinya. Au min indil hatim, atau dari samping tembok Ka'bah, filailatin, pada satu malam, ilal masjidil aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, li ru'yati dzatillahi subhanahu wa ta'ala, untuk melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasairil badri fi lailin mudlimin, sebagaimana perjalanan bulan purnama di malam yang gelap ya. Sekali lagi persamaannya nih, kalau kita belajar balaghah tuh namanya musyabahahnya tuh ya, titik temunya, bahwa Nabi apabila disamain dengan bulan purnama dari segi perjalanannya, ya bulan purnama malah lama banget kalau begitu, padahal Nabi kan perjalanannya cepat. Tapi kemungkinan besarnya kalau saya melihat Nabi Muhammad itu di alam malakut sana, ketika dia berjalan tuh bersama Jibril, Mikail dan Buraq, itu cahayanya ya sangat luar biasa terangnya, sebagaimana terangnya ya bulan purnama di garis edarnya
ya di malam-malam yang gelap gitu ya. Wa ma'nal Hannan, adapun arti daripada kata Al-Hannan Al-Halim, ya, yang santun, yang lemah lembut, yang lapang dada. Au alladzi yaqbalu ala man a'rada anhu, yaitu yang menerima, ya, yang tetap menyambut bagi orang-orang yang berpaling daripadanya. Qauluhu, kata pengarang Kamal Badri, ya, kata-kata Kamal Badri jarun wa majrurun adalah jar dan majrur, fama zaidatun, sedangkan kata ma yang ada kata pada ka, ma tuh ma-nya disebut dengan ma zaidah. Asalnya sih kal badri. Nah, cuman kalau nanti ma-nya dibuang, itu nanti wazan syairnya kagak pas jadinya gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifzal mursalin, wa sun'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhirabtan qulubana quluba mutal arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.